Bab 630. Sosok abu-abu. Bayangan darah bergerak dan menyerang bayangan iblis. Energi spiritual iblis yang kental mengalir dari bayangan darah. Energi spiritual iblis berubah menjadi api iblis yang menyelimuti area tersebut, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Di luar nyala api, sebagian besar darah Wang Lin diambil dan sekarang sangat lemah. Namun, mantra tombak bayangan iblis itu tidak berhenti, itu hanya dihentikan sejenak oleh api iblis sebelum menyerang Wang Lin. Tombak itu bergegas menuju Wang Lin. Energi pembantaian terkondensasi di jari Wang Lin dan dia menekannya ke ujung tombak tanpa ragu-ragu. Kekuatan ledakan memasuki tangan Wang Lin dari tombak dan menghabiskan energi pembantaian di dalam dirinya seperti orang gila. Pada saat yang sama, energi pembantaian memasuki tombak dan mulai menghancurkannya. Terjadi serangkaian ledakan, membuatnya tampak seperti guntur bergema antara Wang Lin dan iblis kuno. Ketika 1 juta helai energi pembantaian akan runtuh, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian menarik jarinya dan mundur beberapa kaki. Energi pembantaian di tangannya diberi istirahat sejenak, sehingga kekuatannya yang tak ada habisnya membengkak lagi, memungkinkan dia untuk segera pulih sedikit. Jari Wang Lin mengulurkan tangan sekali lagi dan mendarat di tombak yang mendekat. Siklus ini berlanjut hingga Wang Lin mundur lebih dari 1000 kaki. Akhirnya, kekuatan tombaknya melemah dan akhirnya dihancurkan oleh seuntai energi iblis dari Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat dan, karena kehilangan banyak darah, dia terengah-engah. Namun, bukannya berhenti untuk beristirahat, dia malah bergegas pergi. Dia bergegas menuju lembah iblis di pusat ibu kota. Langkah pertama adalah memecahkan layar setan di sekitar ibu kota. Langkah kedua adalah berada dalam jarak 500 kaki dari iblis kuno untuk meminjam auranya untuk memanggil bayangan darah Beilou. Langkah ketiga adalah pergi ke tempat persembunyian iblis kuno dan mengambil benda tempat jiwa iblis kuno terperangkap. Wang Lin tidak berniat menyaksikan pertempuran antara dua iblis kuno di dalam kabut. Dia bergerak seperti sambaran petir dan memasuki tanah suci negara iblis api, lembah iblis. Lembah iblis sangat sunyi. Di kedalaman lembah berdiri sebuah patung besar yang dipenuhi energi spiritual iblis. Energi spiritual iblis dalam jumlah besar naik ke langit menuju tubuh iblis kuno untuk membantunya melawan Beilou. Wang Lin mengambil 1 langkah tetapi segera berhenti. Riak menyebar dari patung itu, dan saat riak itu menyebar, energi spiritual iblis yang berasal dari patung itu berhenti naik ke langit. Energi spiritual iblis menyatu untuk membentuk avatar iblis kuno seukuran Wang Lin. Setan kuno ini memiliki 2 tanduk dan melayang di udara. Untaian energi spiritual iblis melayang di belakang avatar dan terhubung ke patung. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dengan mata yang memiliki cahaya iblis yang kaya. Wang Lin memandang iblis kuno itu, dan setelah merenung sedikit, dia mundur. Meskipun iblis kuno ini hanya sebuah avatar, ia juga sangat kuat. Wang Lin menghitung bahwa kecuali dia menggunakan energi pedang Ling Tianhou, dia tidak akan mampu melawannya. Wang Lin, hancurkan patung itu dan bantu aku menggabungkannya. Jika Anda melakukannya, Anda tidak perlu membantu saya lagi dalam masalah penggabungan dengan 7 iblis kuno lainnya. Adapun hal-hal yang aku janjikan padamu, aku akan segera melakukannya setelah aku melebur. Tidakkah kamu ingin memahami warisan iblis kuno? Hancurkan patung itu, dan ketika aku menyatu dengannya, aku akan membawa akal ilahimu bersamaku.
Alhasil, seolah-olah Anda telah memperoleh dua warisan yang sangat bermanfaat bagi Anda. Selain itu, saya telah membantu Anda berkali-kali dan hanya meminta imbalannya. Wang Lin, bantu aku. Suara Bei Lo bergema di hati Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit dan menghela nafas. Terlepas dari semua manfaat yang dijanjikan Bei Lo, fakta bahwa dia membantu Wang Lin melalui dua situasi hidup dan mati sudah cukup bagi Wang Lin untuk bertindak. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memindahkan salah satu energi pedang Ling Tianhou ke jarinya. Cahaya keemasan dari energi pedang dilepaskan dan menerangi seluruh lembah iblis. Avatar iblis kuno yang terbuat dari energi spiritual iblis menjadi serius. Kemudian ia menggerakkan kedua tangannya dan melayang di udara. Berbagai simbol iblis yang mengeluarkan energi spiritual iblis muncul di hadapannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu saat dia membuang energi pedang Ling Tianhou. Pada saat ini, seluruh lembah iblis dipenuhi dengan energi pedang, dan energi spiritual iblis runtuh di bawah energi pedang ini. Niat kejam dari energi pedang Ling Tianhou meledak dan berubah menjadi badai yang menyapu lembah iblis. Suara berderak datang dari energi pedang saat badai menyapu area tersebut dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul pada energi pedang. Langit ditutupi oleh energi pedang, dan energi spiritual iblis tercabik-cabik oleh energi pedang. Simbol yang digambar oleh avatar iblis kuno bersinar terang. Ada petir hitam tipis yang menghubungkan mereka bersama-sama untuk membentuk jaring yang mencegah bentuk energi pedang Ling Tianhou mendekat. Namun, iblis kuno negeri iblis api menggunakan sebagian besar akal ilahi dalam pertempuran melawan Bei Lo, dan avatar ini dia yang tersisa di sini hanya setara dengan seorang kultivator ascendan tahap akhir. Jika Wang Lin tidak memiliki energi pedang Ling Tianhou, itu akan menjadi pertempuran tanpa harapan. Namun, dengan energi pedang Ling Tianhou, Wang Lin tidak dapat dihentikan. Energi pedang mengalir keluar dan melepaskan cahaya keemasan yang terang. Saat energi pedang menyentuh simbol, semua simbol runtuh satu persatu. Energi pedang menembus simbol dan menyerang langsung avatar iblis kuno. Ekspresi avatar iblis kuno berubah drastis dan kemudian berubah menjadi kumpulan energi spiritual iblis. Itu mengalir keluar seperti orang gila dan mengelilingi energi pedang Ling Tianhou. Nyanyian pedang berasal dari energi spiritual iblis yang kental. Wang Lin mengambil satu langkah, dan ketika dia mendarat, dia berada di depan patung itu. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin menekankan tangan kanannya pada patung itu. Berhenti. Dua suara yang lebih keras dari guntur terdengar bersamaan. Satu dari langit dan satu lagi dari kabut iblis yang menjebak energi pedang. Keduanya tiba hampir pada waktu yang bersamaan, dan mereka masing-masing seperti guntur yang menderu-deru pada saat yang bersamaan. Sebuah tangan besar turun dari langit dan turun ke Wang Lin dengan kecepatan yang mengejutkan. Kabut iblis juga membentuk kepala iblis kuno yang menyerbu ke arahnya untuk melahapnya. Mata Wang Lin berbinar dan energi spiritual surgawi di tubuhnya diaktifkan. Pada saat tangan dan kepala itu menyerbu ke arahnya, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya mengalir ke dalam patung. Ada serangkaian suara retakan dan retakan muncul di patung itu, lalu sejumlah besar energi spiritual iblis keluar melalui celah tersebut. Pada saat ini, energi pedang Ling Tianhou keluar dari kabut iblis dan menembus kepala yang datang ke arah Wang Lin. Kemudian, dengan satu pemikiran dari Wang Lin, benda itu mendarat di atas patung.
Terdengar ledakan keras dan patung itu roboh seluruhnya. Pada saat itu runtuh, tangan yang datang ke arah Wang Lin menghilang, dan itu segera diikuti oleh raungan enggan dari langit. Tak lama kemudian, terdengar suara mantra yang bertabrakan. Serangan Bei Lou jelas membuat iblis kuno itu tidak bisa mengganggu Wang Lin. Patung itu runtuh dan sejumlah besar energi spiritual iblis melonjak keluar. Wang Lin melihat sepotong tulang tangan di dalam energi spiritual iblis yang kental ini. Mata Wang Lin berbinar, lalu tangan kanannya terulur dan meraih tulang ini. Pada saat dia menyentuh tulang itu, kekuatan yang tak terbayangkan langsung memasuki tubuhnya dan menghantam jiwa aslinya. Jiwa asal Wang Lin tiba-tiba bergetar dan kemudian dia tiba di ruang misterius. Tidak ada langit atau bumi, yang ada hanyalah kehampaan yang tak ada habisnya. Meskipun demikian, ada kekuatan misterius yang menyelimuti area tersebut. Ketika pikiran Wang Lin ada di sini, dia merasakan kehalusan yang terus meningkat. Serangkaian adegan muncul di kehampaan di hadapannya. Ini semua adalah adegan dari beberapa mantra yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Salah satu adegannya adalah seorang anak laki-laki yang masih sangat muda melambaikan tangannya dan perlahan-lahan mengangkat sebuah batu besar. Mata anak muda itu dipenuhi kegembiraan saat dia terus mengendalikan batu besar itu. Adegan itu bergetar dan runtuh. Kemudian anak laki-laki itu keluar dari tempat kejadian dan memandang Wang Lin. Dia tersenyum dan duduk di samping Wang Lin. Namun, tangannya terus bergerak dan mantra atraksi berputar di sekelilingnya. Adegan lainnya adalah seorang pemuda berwajah dingin dengan rambut panjang tergerai. Matanya terpejam, tapi saat dia membukanya, ada kilatan cahaya dingin. Niat membunuh yang tak terbayangkan muncul di matanya. Di hadapannya, banyak sekali kultivator formasi inti yang intinya hancur satu demi satu sebelum mereka mati. Pemuda ini juga keluar dari tempat kejadian. Setelah melihat Wang Lin, dia juga duduk. Saat rambutnya tergerai di udara, ada kilatan niat membunuh Ji Realem di tubuhnya. Ada juga adegan Wang Lin menggunakan jari kematian, jari iblis, dan sungai dunia bawah, dan Wang Lin yang menggunakan berbagai mantra semuanya berjalan keluar dan duduk. Selain itu, ada pemandangan lain yang mengejutkan pikiran Wang Lin. Itu adalah Wang Lin yang mengenakan jubah abu-abu. Dia memiliki 1.000.000 helai energi pembantaian yang mengelilinginya, dan kemanapun dia pergi dipenuhi dengan kehancuran. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin dan menoleh ke arah Wang Lin. Matanya benar-benar abu-abu. Semua Wang Lin dari berbagai adegan ini keluar, dan semuanya tersebar. Beberapa menutup mata dan berkultivasi. Beberapa menunjukkan mantra mereka, salah satu dari mereka benar-benar menggunakan mantra hentikan surgawi. Wang Lin sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Dia tidak asing dengan pemandangan ini. Saat itu, ketika dia mengambil mantra dari All Seer, dia melihat hal yang sama. Setiap All Seer menggunakan mantra yang berbeda. Namun, Wang Lin segera sadar dari keterkejutannya, dan dia menyadari perbedaannya. Sosok-sosok di dalam benak All Seer itu solid seolah-olah mereka adalah orang sungguhan, jadi mustahil untuk membedakannya. Namun, figurnya sendiri berada di antara korporeal dan inkorporeal. Mereka tidak solid atau ilusi. Jasmani dan inkorporeal, Mungkinkah ini mantra yang dibuat ketika seseorang mencapai puncak langkah pertama dan akan memasuki tahap ilusi yin dan korporeal yang,
saya dapat mengalami perubahan ini lebih awal karena pemahaman dari warisan iblis kuno. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia hanya menebak-nebak tentang semua ini dan tidak tahu kebenarannya. Tiba-tiba, sosok tersebut mulai memudar hingga tidak ada jejak yang tersisa. Yang paling cepat memudar adalah Wang Lin berjubah abu-abu yang sedang berlatih seni pembantaian surgawi. Saat itu, Wang Lin tiba-tiba melihat peluang, dan tubuhnya melayang ke depan. Dia menyatu dengan sosok berjubah abu-abu menggunakan seni pembantaian surgawi. Bab 631. Pendampingnya. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Pertempuran di dalam negeri iblis api berubah drastis dan negeri iblis langit menarik pasukan mereka. Perang yang berlangsung hampir 1 abad ini berakhir dengan para iblis kuno saling melahap satu sama lain. Iblis kuno Beilou menyelesaikan melahap pertama dan menyatu dengan iblis kuno dari negara iblis api. Dia telah mencapai kondisi yang sangat kuat, jadi dia tidak lagi membutuhkan darah Wang Lin untuk terbentuk dan bisa pergi sendiri. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan mata terpejam di Danau Naga dekat ibu kota negara setan langit. Dia tanpa ekspresi. Ketika dia menyentuh tulang itu, dia memasuki keadaan misterius. Setelah Beilou melahap jiwa iblis kuno lainnya, dia menggunakan mantra untuk membawa Wang Lin ke sini. Waktu berlalu dan beberapa bulan berlalu. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada kilatan cahaya keemasan di matanya. Auranya saat ini sangat berbeda dari sebelum dia pergi ke negeri iblis api. Saat ini dia lebih terlihat seperti seorang sarjana fana. Saat ini sepertinya tidak ada energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti orang normal. Tapi ada keharuman di tubuhnya yang memberikan perasaan halus kepada orang-orang. Setelah membuka matanya, Wang Lin mengeluarkan mulut penuh udara kotor. Ras iblis kuno, saya telah memiliki mantra sejak awal waktu. Mantra ini memungkinkan kita memahami langit dan bumi dan membuat mantra kita sendiri. Mantra ini juga bisa digunakan pada makhluk hidup lain. Namun, selain ras iblis kuno saya, semua orang hanya dapat mengalaminya sekali seumur hidup. Wang Lin merenung dan kemudian menutup matanya lagi. Adegan dirinya menyatu dengan sosok berjubah abu-abu memenuhi kepalanya. Melihat ke belakang sekarang, sepertinya itu semua hanya mimpi, dan masih ada rasa takut di hatinya. Selain Anda, saya hanya memberikan warisan kepada 2 petani lainnya. Keduanya bisa merasakan perubahan yang akan terjadi di alam selanjutnya dan bahkan mendapatkan pemahaman baru tentang mantra mereka sendiri. Khususnya, kultivator kedua memiliki bakat tertinggi yang pernah saya lihat. Dia berhasil membuat mantranya sendiri. Bakat anak itu tidak lebih lemah dari klan iblis kunoku. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang bertanya, "Siapa?" "Namanya Sun Yun. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang dia?" Ada sedikit kenangan dalam suara iblis kuno. Sun Yun, Wang Lin membuka matanya. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Iblis kuno senior, ada satu hal terakhir yang tersisa dalam perjanjian kita." Hembusan angin iblis muncul di dalam Danau Naga, membentuk pusaran. Itu menyapu seluruh area dan menghilang di hadapan Wang Lin, memperlihatkan seorang pemuda yang tampak sangat jahat. Hal yang paling mencolok dari orang ini adalah mata hijau iblisnya. Mereka memancarkan cahaya iblis yang membuatnya tampak sangat luar biasa. Setelah dia muncul, dia melihat ke arah Wang Lin sebelum tersenyum dan berkata,
saya tentu saja tidak akan melupakan janji saya kepada Anda. Selagi Anda memahaminya, saya menggunakan mantra untuk menemukan tubuh indera ketuhanan dari pagoda. Ketika pemuda itu berbicara, dia dengan santai melambaikan tangannya. Bintik-bintik cahaya muncul di tempat dia melambaikan tangannya, dan cahaya-cahaya ini digabungkan membentuk sebuah gambar. Gambarannya adalah jurang yang besar. Dari atas, tampak seperti retakan raksasa di tanah. Untaian gas hitam kadang-kadang keluar dari sana. Dampak dari untaian gas hitam ini bahkan menyebabkan gambarnya bergetar. Tempat ini disebut Tide Abyss oleh kalian para kultivator. Aura temanmu ada di sana. Hanya ada 6 pintu masuk ke Tide Abyss. Pergi ke yang ada di negeri setan air, itu yang paling dekat dengan temanmu. Wang Lin melihat foto itu. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, apa sebenarnya Tide Abyss ini? Pemuda itu ragu-ragu sejenak dan berkata, ada tempat-tempat tertentu di luar angkasa di mana ruang itu sendiri runtuh berkali-kali. Sebuah terowongan menuju ke bentuk-bentuk yang tidak diketahui di tempat-tempat ini karena ruang di sana selalu runtuh. Ada kekuatan isap yang tak terbayangkan di dalam terowongan. The Tide Abyss adalah tempat seperti ini. Setan kuno Beilou tidak berkata apa-apa lagi, dan Wang Lin tidak meminta lebih banyak. Wang Lin bisa merasakan bahwa Beilou menyembunyikan banyak hal darinya. Namun, jika Beilou tidak mau berbicara, maka percuma saja Wang Lin bertanya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan bertanya, jika ada 6 pintu masuk, apakah pintu keluarnya sama? Pemuda itu tersenyum tipis. Senyuman ini sedikit jahat. Dia berkata, hanya ada satu jalan keluar, dan itu ada di negara setan api. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih ke arah gambar itu dan gambar itu roboh. Namun, dia menangkap semua titik cahaya dan mengubahnya menjadi batu giok seukuran jari. Lalu dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu giok itu ke Wang Lin. Ambil ini. Perasaan ilahi Anda dapat memasukinya dan meminjam pandangan saya untuk melihat segala sesuatu di dalam Tide Abyss. Ini bisa dianggap sebagai hadiah dariku karena telah menyelesaikan perjanjian kita. Wang Lin menangkap batu giok itu, menggenggam tangannya, dan berkata, terima kasih banyak, senior iblis kuno. Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya seharusnya berterima kasih kepada Anda. Kamu sebaiknya pergi, saya perlu berkultivasi dengan pintu tertutup untuk sementara waktu. Wang Lin berdiri dan maju selangkah. Dia benar-benar menghilang dan meninggalkan Danau Naga. Pemuda itu melihat ke arah yang dituju Wang Lin. Matanya memancarkan cahaya iblis. Saya hanya membutuhkan waktu 100 tahun untuk sepenuhnya menyerap 7 iblis kuno lainnya. Ketika itu terjadi, aku, iblis kuno Beilou, akan terlahir kembali, iblis kuno Tajia, saat itu kamu berhasil mencuri hadiah setelah pertempuran. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda pulih dalam 100 tahun. Juga, ada anak kecil ini. Dia memiliki aura dewa kuno di jiwanya. Meski sangat samar, namun juga sangat murni. Ini adalah tonik yang bagus untuk iblis kuno dan klan iblis kuno saya. Namun, semakin murni aura ini, semakin aku tidak berani melahapnya. Ketika pemuda itu memikirkan tentang aura itu, hatinya bergetar. Dewa kuno, itu adalah klan yang memperoleh sebagian besar kekuatan ketika Orde Kuno terpecah. Untaian aura di dalam anak kecil ini sangat kuat.
Orang yang meninggalkan aura itu di tubuhnya setidaknya adalah bintang 8. Sangat mungkin baginya untuk menjadi bintang 9, dewa kuno bintang 9. Bahkan jika aku bekerja sama dengan iblis kuno, akan terlalu mudah bagi dewa kuno itu untuk membunuhku. Yang terpenting, ada niat tersembunyi di dalam aura itu. Niat itu membuatku gemetar saat aku merasakannya. Satu-satunya hal yang bisa mengeluarkan perasaan seperti itu adalah garis keturunan bangsawan. Karena aura inilah aku bisa mengambil wujud setelah meminjam darahnya dan tidak khawatir pikirannya akan runtuh. Saat itu saya tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Bahkan jika seseorang memiliki aura dewa kuno, itu tidak akan cukup bagiku untuk mengambil wujud tanpa sedikit pun garis keturunan bangsawan. Jika aku dan iblis kuno Tajia bisa hidup sampai sekarang, maka dewa kuno juga bisa. Jika saya mengekstrak aura itu dan menyerapnya, itu pasti seperti menanam benih masalah di masa depan. Namun, meski aku bisa menahan godaan ini, aku tidak tahu apakah iblis kuno Tajia juga bisa menahannya. Tide Abyss adalah bagian yang sangat misterius dari Demon Spirit Land. Inilah sumber fase pasang surut di luar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar harta sihir, batu roh, dan makhluk roh tersedot ke tanah roh iblis dan diseret ke sini. Pada saat ini, di kedalaman Tide Abyss, terdapat hamparan kabut hitam yang luas. Ada beberapa orang yang duduk di lahan terbuka selebar 1000 kaki di dalam kabut hitam ini. Salah satu orang tersebut adalah seorang pria parubaya. Orang ini sangat tampan, tapi ada sedikit tanda sifat berbahaya di wajahnya. Sesekali, dia mengeluarkan aura ambisius. Dia duduk dalam posisi lotus di tengah, dan ekspresinya dingin. Untaian energi kematian yang tebal berputar-putar di luar tubuhnya saat dia memegang tengkorak berbentuk aneh di tangan kanannya dan terus-menerus mengelusnya. Matanya terbuka dan tertutup. Saat matanya terbuka, ia melepaskan tatapan yang begitu gelap dan suram sehingga akan menyebabkan hati siapapun yang bertemu dengan tatapannya akan hancur. Ada 4 orang yang duduk dalam posisi lotus di sampingnya. Keempat orang ini semuanya mengenakan jubah biru dan membawa pedang besar di belakang punggung mereka. Masing-masing ekspresi mereka sama suramnya dengan ekspresi mereka. Tepat pada saat ini, kabut hitam di depan mereka tiba-tiba bergejolak. Sesosok tubuh dengan cepat keluar dari kabut, memperlihatkan seorang pria yang mengenakan pakaian biru juga. Wajahnya pahit saat dia berkata, "Keserakahan senior, binatang buas di dalam kabut tidak menyebar, dan ada lebih banyak dari sebelumnya." Pria parubaya itu adalah keserakahan. Dia mendengus dingin dan berkata, "Akulah yang meremehkan tempat ini. Semua binatang buas di sini diambil dari luasnya ruang angkasa dan kemudian diperkuat oleh kekuatan misterius di sini. Wajar jika binatang buas yang kuat muncul di sini." Pada saat ini, seorang murid sekte pedang Dalo yang tetap diam berkata, "Keserakahan senior, ada terlalu banyak binatang buas ini, dan masing-masing dari mereka sangat ganas. Biasanya, jenis binatang ini sangat terkenal, tapi junior sudah berpikir lama tapi tidak bisa mengingat jenis binatang apa mereka." Orang ini sedang duduk dalam posisi yang sangat menarik. Seolah-olah semua murid lainnya duduk bersamanya sebagai pusat. Keserakahan memandang orang itu. Dia tahu bahwa orang yang berbicara ditempatkan sangat tinggi di hati semua murid ini. Itu karena dia adalah kepala saudara magang senior mereka, Chen Long.
Orang ini adalah murid tercinta dari pedang suci Ling Tianhou dan sangat licik. Dia juga menyembunyikan kultivasinya dengan sangat baik sehingga keserakahan harus memperhatikannya dengan cermat untuk melihat beberapa petunjuk. Di permukaan, orang ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa, namun kenyataannya dia berada pada tahap awal ascendan. Meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara 12 pedang, bahkan Chou Nu, yang telah mencapai tahap pertengahan ascendan, sangat menghormati dia. Setelah mendengar kata-kata Chen Long, keserakahan merenung sejenak dan berkata, binatang buas ini memang sangat aneh, bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ruang angkasa tidak terbatas, dan langit bekerja dengan cara yang misterius, sehingga mustahil bagi para kultivator untuk mengetahui semua bentuk kehidupan. Hewan-hewan ini kemungkinan besar tersedot oleh fase pasang surut yang terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Saya khawatir mereka sudah lama berada di sini, jadi tidak mengherankan jika tidak mengenali binatang ini. Chen Long tidak lagi berbicara dan semua orang merenung dalam diam. Gelombang raungan tajam perlahan datang dari dalam kabut hitam. Di tepi kabut hitam, ada seekor binatang yang lebarnya beberapa puluh kaki, berambut hitam, dan mulut lancip. Ia mengepakkan sayapnya saat memerintahkan area itu untuk dikepung. Mata merahnya mengeluarkan cahaya dingin dan intens, dan mulutnya yang panjang akan membuat hati siapapun yang melihatnya bergetar. Jika Wang Lin melihat binatang ini, dia akan segera mengenali mereka sebagai binatang nyamuk. Namun, binatang ini tidak berwarna ungu kemasan. Bab 632. Benih untuk memutuskan hubungan dengan Yang Maha Melihat. Uma, yang berada di samping Cheng Long, memasang ekspresi kecewa saat dia berbisik. Tubuh Shen Ho telah dilahap oleh mereka, bahkan jiwa asalnya tidak bisa melarikan diri. Cheng Long mengungkapkan ekspresi pahit. Dari 12 pedang, selain Wei Yan, yang meninggal, dan Zisu dan Haizu, yang tinggal di luar, 9 anggota yang tersisa semuanya mengikuti keserakahan ketidak habis ini. Keserakahan menyebutkan bahwa setelah dia mengamati tempat ini beberapa saat, dia menyimpulkan bahwa harta terbesar di tanah roh iblis ada di tidak habis ini. Semua orang selain Chen Long tergoda oleh kata-kata keserakahan. Mereka secara pribadi telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan hal-hal eksotis yang akan membuat mata siapapun merah tersedot ke tanah roh iblis di Laut Roh Iblis Timur. Dapat dikatakan bahwa tujuan mereka datang ke sini, selain untuk mendapatkan warisan iblis kuno, adalah untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Chen Long selalu tenang. Meski dia merasa ada yang tidak beres, dia tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Namun, dia membuat rencana, dia tidak memasukkan semuanya bersama-sama. Sebaliknya, dia menyuruh mereka bertiga dibagi menjadi kelompok lain dengan Chou Niu sebagai pemimpin untuk masuk dari pintu masuk yang berbeda. Mereka terus berkomunikasi satu sama lain dan bahkan meninggalkan Zisu dan Haizu di luar. Ketika mereka baru saja memasuki tidak habis, semuanya sangat lancar. Namun, ini segera berubah setelah keserakahan mengambil beberapa benda tak dikenal dari gua. Mereka tiba-tiba diserang oleh binatang misterius ini dan terjebak di sini. Mereka tidak dapat melarikan diri dan terjebak di sini selama hampir 100 tahun. Meskipun 100 tahun terdengar lambat, bagi mereka itu berlalu dengan sangat cepat. Mereka terjebak di jurang ini tanpa siang dan malam. Kabut gelap mengelilingi mereka, dan jika mereka berani keluar,
mereka akan bertemu dan diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya itu. Saudara muda Shen Hou meninggal dalam upaya terobosan paksa. Meskipun dia menggunakan energi pedang tuannya sebelum dia mati dan membunuh beberapa binatang, jumlahnya terlalu banyak. Chen Long tahu bahwa meskipun mereka mengumpulkan semua energi pedang, mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Ini tidak akan bertahan lama. Chen Long menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan memandang keserakahan. Tindakannya segera menyebabkan 4 murid Dalou Sword Sect lainnya berdiri. Mereka berdiri di posisi yang mengelilingi keserakahan. Ekspresi keserakahan masih suram saat dia tertawa serak. "Rekan keponakan, apa maksudnya ini?" Chen Long berkata dengan nada serius, "Keserakahan senior, junior ingin tahu apa yang kamu peroleh di gua itu." Mata keserakahan menunjukkan sedikit ejekan ketika dia berkata, "Kamu ingin tahu." Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan sebuah telur berbentuk oval muncul di tangannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan pada telur ini, itu diselimuti aura kematian. Tatapan Chen Long tertuju pada telur itu sejenak. Setelah sekian lama, dia mendapatkan pemahaman tentang keserakahan. Budidaya keserakahan berhubungan dengan kematian, jadi masuk akal jika keserakahan menggunakan ini untuk membantu budidayanya. Namun, tidak yakin apakah ini benar-benar apa yang Grid temukan. Anak nakal, orang tua ini akan mengabaikan nada tidak sopanmu mengingat wajah tuanmu sekali. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan saya karena kejam. Saat saya mulai berkultivasi, kalian bahkan belum lahir. Tak seorang pun yang berani berbicara kepadaku seperti ini hidup. Mata keserakahan menjadi dingin. Meskipun suaranya lembut, di telinga murid Dalou Sword Sect, suaranya seperti menderu guntur. Selain Chen Long, semua orang secara tidak sadar mundur. Chen Long menunduk dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia dengan hormat berkata, "Tolong jangan salahkan kami, senior. Junior hanya tidak sabar. Bagaimanapun, kita telah terjebak di sini selama hampir 100 tahun." Keserakahan menutup matanya dan perlahan berkata, "Apa yang terburu-buru? Paling-paling tuanmu akan tiba dalam 100 tahun dan akan menyelamatkan kalian semua." Chen Long duduk dalam posisi lotus dan mulai merenung. Dia sudah menemukan sesuatu yang aneh tentang keserakahan. Keserakahan sepertinya ingin tinggal di sini dan tidak pergi, pasti ada alasan untuk hal tersebut. Sementara murid-murid Sekte Pedang Dalou berselisih dengan keserakahan, Wang Lin bergegas menuju pintu keluar Tide Abis di negara Iblis Api. Wang Lin sudah mendengar tentang Tide Abis ini dari Yao Qikui. Menurut Yao Qikui, tanda yang membuat mata orang-orang seperti sang pelihat menjadi merah berada di dalam Tide Abis. Wang Lin juga menyadari bahwa keserakahan dan murid-murid Sekte Pedang Dalou telah menghilang secara misterius 100 tahun yang lalu dan keberadaan mereka tidak diketahui. Dia berani menebak bahwa kelompok keserakahan juga pergi ke Tide Abis. Jika kelompok keserakahan keluar, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika mereka masih di dalam, maka Wang Lin harus mempersiapkan jalan keluar di negara setan api untuk menutupi markasnya. Dia menggunakan teleportasi yang lebih besar, jadi dia bergerak sangat cepat menuju pintu keluar Tide Abis di negara Iblis Api. Saat dia terbang, dia tidak bisa tidak mengingat adegan di mana dia menyatu dengan sosok abu-abu selama pengalamannya dengan warisan iblis kuno. Sosok berjubah abu-abu adalah orang yang mempraktikkan seni pembantaian surgawi.
Saat dia menyatu dengan sosok abu-abu, dia merasa seperti telah memperoleh pencerahan, dan jumlah untaian energi pembantaian meningkat dari 1 juta menjadi 10 juta. Namun, pada saat energi pembantaian mencapai 10 juta, semua segel kehidupan bergabung membentuk simbol aneh. Simbol ini mengandung kekuatan 10 juta helai energi pembantaian. Saat itu muncul, ia segera meninggalkan kendali Wang Lin dan tercetak di antara alisnya. Simbol ini menembus tubuhnya dan langsung mendarat di jiwa asalnya. Itu terintegrasi dengan energi asal di dalam jiwanya. Saat keduanya menyatu, terjadi transformasi misterius yang segera memutus hubungan antara jiwa asal Wang Lin dan tubuhnya. Kemudian jiwa asalnya melebur dalam 3 tarikan napas waktu dan terserap oleh simbol itu. Kemudian seluruh vitalitas dalam tubuhnya berubah menjadi untaian gas abu-abu dan juga diserap oleh simbol itu. Wang Lin menyaksikan semua ini dari sudut pandang orang ketiga. Setelah mengalami ini secara langsung, matanya menunjukkan rasa dingin yang kental dan niat membunuh yang mengerikan. Dia menyaksikan tubuh dan jiwa asalnya, segalanya, terserap oleh simbol yang terbuat dari 10 juta helai energi pembantaian. Kemudian simbol itu keluar dari tubuhnya seperti parasit yang telah menyerap seluruh nutrisi dari tubuh inangnya. Kemudian simbol itu terbang dengan bau darah dan dengan keras berubah menjadi untaian energi pembantaian. Ini adalah energi pembantaian yang sesungguhnya. Hati Wang Lin bergetar. Meskipun sudah lama berlalu dan meskipun dia sedang terbang sekarang, mengingat kejadian itu saja sudah membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia menarik napas dalam-dalam. Rasa dingin dan niat membunuh di matanya akan meledak, tapi dia segera menyembunyikannya jauh di dalam dirinya. Wang Lin tidak bisa membedakan apakah pemandangan yang terjadi di ruang misterius itu nyata atau palsu. Namun, dengan pemahaman Wang Lin tentang seni pembantaian surgawi, dia merasa itu tidak palsu. Wang Lin mengingat keadaan misterius yang dia alami. Seolah-olah waktu telah turun ke tubuhnya dan memungkinkan dia untuk langsung memahami mantra sampai selesai. Hal ini memungkinkan dia untuk memperdalam pemahamannya tentang mantra tersebut. Mereka yang diberkahi oleh surga bahkan bisa menciptakan mantra milik mereka dalam keadaan misterius ini. Kemudian, dengan menggunakan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka dapat menyempurnakan mantranya berkali-kali hingga akhirnya mencapai kondisi yang hampir sempurna. Sun Yun adalah seseorang yang melakukan itu. Bakat Wang Lin banyak berubah selama 800 tahun ini dan bahkan lebih banyak lagi diubah oleh benda langitnya. Meski begitu, dibandingkan dengan bakat Sun Yun, yang bahkan membuat kagum iblis kuno, bakatnya terlalu rendah. Dia tidak bisa membuat mantranya sendiri, tapi dengan kecerdasan dan pengamatannya sendiri, dia mendapatkan kejelasan dalam waktu sesingkat mungkin di ruang misterius itu. Dia lebih tegas dari Sun Yun dan langsung menyatu dengan sosok berjubah abu-abu yang menghilang dengan kecepatan tercepat. Harus dikatakan bahwa Sun Yun baru mendapatkan kembali kejelasannya setelah sebagian besar ilusinya hilang. Ketegasan Wang Lin adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan Olsir tidak akan pernah menyangka bahwa Wang Lin akan bisa mendapatkan rahasia seni pembantaian surgawi selama warisan iblis kuno. Maha melihat. Saya pernah mengatakan bahwa jika Anda tidak memunggungi saya tidak akan memunggungi Anda. Suara Wang Lin terdengar dingin dan bergema di langit seperti angin. Seni pembantaian surgawi sungguh menakjubkan. Namun, Yang Maha Melihat, Anda terlalu kejam.
Untungnya, pemahamanku rendah dan hanya terbatas pada 1 juta helai energi pembantaian. Jika pemahaman saya lebih besar dan telah mencapai 10 juta helai energi pembantaian, saya khawatir saya sudah menjadi simbol. Aku akan menjadi untaian energi pembantaian yang sebenarnya dan akan diserap olehmu. Saat Wang Lin terbang, dia menghela nafas panjang. Olsir berjubah abu-abu mengatakan saat itu bahwa dia mengajariku seni pembantaian surgawi karena domainku. Saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah aku memikirkan kembali apa yang terjadi, aku khawatir itu karena sang peramal melihatku mengolah wilayah hidup dan mati di Susaku sehingga dia memutuskan untuk menerimaku sebagai muridnya. Wang Lin menutup matanya. Saat dia membukanya lagi, matanya terlihat jernih. Dia berteleportasi dan menghilang. Saya agak paranoid soal ini, jadi saya tidak bisa langsung mengambil keputusan. Sang Maha Pelihat telah baik padaku, dan saat itu adalah pilihanku sendiri untuk mempelajari seni pembantaian surgawi. Tapi dia sepertinya mendorongku. Aku harus mengamatinya dengan cermat di masa depan. Namun, Olsir terlalu kuat. Jika aku tidak memiliki kekuatan, aku tidak bisa memberitahu dia bahwa aku tahu tentang semua ini, sedangkan untuk seni pembantaian surgawi, aku harus mempelajarinya dengan cermat untuk menemukan celahnya. Wang Lin tetap berada di pintu keluar Tidal Abyss di Fire Demon Country selama beberapa hari. Dia tidak memasang batasan atau segel yang kuat. Sebaliknya, dia melakukan yang sebaliknya dan meninggalkan beberapa batasan sederhana namun sangat tersembunyi. Pembatasan ini tidak memiliki kekuatan ofensif, namun dapat berfungsi sebagai cara untuk melacak orang. Jika seseorang keluar, pembatasan itu akan meninggalkan jejak pada mereka untuk ditemukan oleh Wang Lin. Kecuali tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, mustahil bagi orang untuk mendeteksi jejaknya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin membuang semua gangguan dan terbang menuju negeri setan air. Dia akan memasuki Tidal Abyss di sana dan menghabiskan seluruh usahanya mencari Zhou Yi. Zhou Yi adalah dermawannya, jadi Wang Lin harus menyelamatkannya. Selain menyelamatkan senior Zhou Yi, ada juga kekayaan. Saat Wang Lin berteleportasi, matanya berbinar. Saat itu, selama fase pasang surut, dia ingat dengan jelas melihat kekayaan melintas di dekatnya. Beberapa hari kemudian, di bagian barat negeri setan air, di tempat yang disebut Lautan Awan. Tempat ini tertutup awan hampir sepanjang tahun. Ada retakan di tanah jauh di dalam lautan awan yang membentang hingga beberapa kilometer. Ini adalah salah satu pintu masuk ke Tidal Abyss. 4 kultivator, 2 pria dan 2 wanita, berdiri di luar lautan awan dan melihat ke dalam. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.